Maaf ya, di sini saya bukan nebar-nebar virus negatif ya. Maaf sekali ya Bapak Ibu ya. Saya berbicara soal kondisi realistis saya dikeluarkan di grup-grup ini loh, gitu loh. Ini baru belajar Pak Rensa, makanya jangan dikacau dulu Pak. Makanya kalau orang baru belajar harusnya diajarkan yang benar. Iya, saya tahu belajar dengan benar, tapi Anda harus mengerti juga. Ini kan baru belajar. Nah, makanya itu, untuk orang baru belajar saya juga share pengalaman di sini supaya baru belajar juga tahu. Kemudian harga turun begitu. Apakah kita bisa menerima secara realistis apa tidak? Nanti Bapak kalau maunya silakan sama yang membaik Bapak waktu itu siapa, coba seperti apa gitu. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada teman-teman yang lain juga, kita sama-sama belajar. Iya gini deh Pak ya, Mas, sama-sama belajar, semua sama-sama belajar. Di sini it's fine, kita mau belajar beli koin, mau belajar beli itu, di YouTube pun juga sudah ada cara mentransfer koin dan lain-lain, gitu loh Pak. Ya, ini saya sharing aja, gitu loh. Kita juga harus beritahukan sisi gelapnya dengan sisi terangnya aja, kita kasih tahu semua, gitu loh. Nah, kondisi sekarang gold coin ini lagi turun. Apakah pantas untuk yang baru belajar ini untuk membeli gold coin? Itu loh Pak. Nah. Ya pantas Pak, belinya itu di saat harga murah itu pantas dan wajar. Oh iya Bu, di harga murah bener Bu. Tapi kalau turun terus mau di harga berapa Bu kita jualnya? Kita mau meningkatkan harga GLC Pak. Bapak gimana meningkatkannya? Ibu trading untuk apa? Cari untung atau untuk pumping? Enggak, sekarang saya tanya, Ibu mau trading itu cari untung atau untuk pumping? Loh, kita kan belajar. Yang pumping itu bandar, bukan kita sebagai seorang trader. Kita trader itu cari untung dari hasil jual beli. Belajar Pak, belajar dari nol. Bapak belajar dari nol, jangan belajar yang ngajarin orang-orang yang awam itu, orang-orang yang salah dengan ilmu yang salah gitu loh Bu. Bapaknya anggota GLC enggak? Iya, saya anggota GLC. Kenapa? Coba dibuka coba fotonya Bapak itu, profilnya dibuka biar tahu. Penting amat. Sekarang jawab aja ilmu saya. Sekarang coba aja jawab sanggahan. Ngapain harus jawab? Bapak nggak mau belajar, iya loh. Saya di sini juga mau share pengalaman kok gitu loh. Kenapa Ibu yang marah? Sekarang kalau Ibu bisa bawa data, ayo kita maju Bu. Kita sumbarang deh, saya adain. Kalau mau belajar monggo. Gini aja, kita sumbarang, kita bawa data sama-sama deh. Yang coach di sini dan yang merasa ini. Halo, selamat sore teman-teman. Maaf baru bisa gabung. Iya. Ya. Makasih Pak. Ya, tumben ada sedikit perdebatan. Memangnya ada kenapa nih? Tidak jelaskan Pak. Pak Ya, Rensa. dengan saya Pak. Ya, baik Pak. Saya juga member di sini. Saya lihat ada perdebatan. Ada yang bisa diluruskan. Mungkin Bapak ada kendala apa Pak? Ini ya Pak ya. Ya, saya silakan. itu merasa yang pengajaran di sini itu saya mau berbagi share pengalaman, dan saya itu membagikan kondisi realitas sekarang gold coin mengalami penurunan yang tajam. Nah, terus kita di sini disuruh beli-beli terus. Kira-kira kalau beli-beli terus kita jualnya di berapa ya Pak? Kalau mengalami penurunan tajam begini, itu kan yang saya tanyakan. Karena ini sekalian kita belajar di sini, kita boleh dong kita saling sharing pengalaman. Ya, benar. Baik Pak, Bapak berarti member GLC Pak ya? Ya. Baik Pak, terima kasih. Dan saya sudah dikeluarkan dari semua grup nih Pak, gara-gara tanya titik supportnya aja Pak. Ya. Nah, jadi di sini awalnya tercipta grup Gramus ini Pak ya begini. Karena ada ini histori dulu Pak ya. Jadi biar Bapak tidak salah sangka nantinya ya. Jadi gini Pak, grup Gramus ini adalah kumpulan para komunitas yang dulunya adalah member GLC, yang terlantung-lantung juga karena menunggu keputusan manajemen, maka grup ini tercipta gitu Pak ya. Jadi di sini kita meneruskan hasil pembelajaran yang sudah diberikan dan kita dan melakukan pumping di sini itu atas dasar kita pribadi masing-masing. Jadi di sini tidak mengatakan bahwa silakan kalau mau beli, silakan kalau mau tidak, begitu Pak. Jadi di sini Pak Rensa itu mau sharing atau ada kesalahan dari kita ya terhadap Bapak, bagaimana Pak? Saya sebetulnya gak ada kesalahan dari Bapak ya, terutama Pak Putu ya. Cuma di sini kan ada pengajaran-pengajaran yang tidak disampaikan dengan kebenaran. Nah, sekarang kan
pertanyaan saya yang kedua itu kalau Ya. kita pumping, kita exit-nya di berapa ya Pak? Begini Pak, untuk di cryptocurrency ya sampai dari harga tinggi sampai nol pun harga itu bisa terjadi kan gitu. Itu udah Ya. lumrah di cryptocurrency. Nah, sekarang indikator untuk kita menilai sebuah koin atau token itu memiliki nilai ya tergantung dari komunitas, dari hasil tradingnya kan gitu. Dari hasil banyaknya trader yang dimiliki kan gitu Pak ya. Jadi misalnya kalau koin yang memiliki trader sampai saat ini mungkin lebih dari 30 juta ya itu yang membuat harganya mahal. Tapi suatu saat nanti ketika tidak ada kemungkinan juga ketika gold coin juga memiliki trader yang banyak juga akan bisa mengalami nasib seperti itu. Nah, sebaliknya pun juga begitu. Nanti Bitcoin yang tidak ada yang menyukai mungkin dengan isu tertentu bisa aja dia memiliki nilai nol gitu Pak. Nah, kalau kita memiliki nol, kita nggak bisa exit dong Pak, berarti. Kita jelas-jelas cut loss dong. Pasti. Nah, terus kalau itu terjadi kita. gimana Pak solusinya Pak? Ya itu resiko, kita tunggu aja dulu. Loh, bangun sistem, bangun komunitas untuk mendevelop gitu Pak. Pak, resiko bisa dibatasi apa enggak Pak? Bisa. Berarti cut loss kan Pak? Ya. Nah, sekarang yang nge-pumping gold coin atau Bali token itu trader atau liquidity provider Pak? Ya itu dari komunitas saja Pak. Nah, Doge itu berarti dari komunitas Pak yang nge-pumping itu Pak? Iya. Iya. Tanpa komunitas, tanpa ada yang mau membeli ya harganya pasti akan nol gitu. Shiba Inu itu berarti juga ya Pak? Ya tanpa ada komunitas siapa yang mau beli kan gitu? Enggak. Pertanyaan saya berarti itu semua yang beli ada perputaran di antar komunitas. Nanti kalau komunitas itu sudah jenuh, kita mau jual ke siapa Pak? Maaf nih saya ngomong realistis begini. nih Pak. Jadi begini, komunitas itu paling tidak disebut kita memilih salah satu koin untuk mendevelop kan begitu Pak ya. Jadi dengan komunitas ini diharapkan untuk bisa memancing pasar gitu loh Pak. Memancing pasar di lot token gitu ya Pak ya. Lot token entah di mana nanti di listing, entah di Dextrade, Free Exchange, mungkin suatu saat nanti di Binance mungkin saja kan. Sekarang kalau jadi nol gimana Pak dengan komunitasnya Pak? Ya makanya di sini tetap untuk saat ini sih kita belum sampai ke arah sana ya. Mudah-mudahan kita berhasil dengan adanya trader ya. Dengan adanya kita mempertahankan harga. Community sama trader beda loh Pak. Kalau trader itu dia jual beli loh Pak. Dia trading, dia mentradingkan. Kata trade kan dari jual beli. Ya, kalau komunitas adalah dia yang mempunyai projectnya Pak. Nah sekarang projectnya gimana Pak? Apakah komunitas bisa menjalankan projectnya gini Pak? Soalnya saya aja sebagai orang komunitasnya jadi dikeluarkan nih saya. Ya, saya nggak tahu Bapak itu. Banyak komunitas-komunitas lain udah dikunci semua. Ya, jadi begini Pak. Kalau komunitasnya ya kita kan sudah bergabung dalam satu gerakan di awalnya dulu kita di PTGSI kan gitu. Nah, Bapak juga ikut bergabung di situ kan gitu Pak. Gimana? Jadi leadernya kan sudah memberikan pemahaman ke Bapak. Pemahaman apa Pak? Saya hanya diberikan untuk ini kok nanti kalau harganya koin akan jadi segini karena proyeknya adalah pariwisata di Bali. Membantu pariwisata di Bali gitu aja kok Pak saya. Ya berarti kan leadernya kurang memberikan pemahaman setelah itu. Pemahaman yang benar gimana Pak? Kita membaca white project-nya gimana? White paper. Ya begini, jadi gini Pak, dengan adanya komunitas kita kan bisa menaikkan harga. Misalnya nih 1 juta trader ada kan gitu Pak ya. Aktif maksudnya gitu 1 juta trader aktif. Misalnya kita beli umpamanya dari harga sekarang di harga 900 kita gotong royong untuk membeli secara bertahap dan jaga wall itu kan bisa meningkatkan harga Pak. Wall itu apa Pak? Batas harga biar nggak turun Pak. Apa bedanya wall sama resisten Pak? Kalau resisten itu batas atasnya Pak. Kalau support? Kalau support bawahnya Pak. Nah berarti wall itu support ya Pak? Iya. Nah berarti yang membuat support itu kita ya Pak ya? Benar Pak. Waduh Pak. Mana kuat Pak? Ya dengan banyaknya komunitas Pak. Ya dengan banyaknya komunitas kita butuh berapa orang Pak? 1 juta Pak. 1 juta? Sekarang udah terkumpul berapa Pak? Dari yang menjaga harga dan yang ini? Ya saya baru mulai grup Gramusnya baru mulai belum sebulan Pak.
Gini Pak, oke, kita butuh 1 juta, oke. Nanti terus para penjaga ini, terus para support ini ya, harga sudah naik, terus mereka pada check out. Apa nggak jatuh lagi itu harga Pak? Jangan-jangan, maaf ini Pak ya. Bisa saja nol Pak, bisa saja jadi nol. Nah, kalau sekarang jadi nol, solusinya ya gimana nih Pak? Ya kita bangkitkan lagi komunitas begitu seterusnya Pak. Bangkitkan lagi, siapa yang mau beli Pak? Sejujurnya Pak, saya ngomong ini realistis ya Pak. Mohon maaf nih Pak Putu ya, karena saya dianggap saya sebagai penyebar kebencian atau negatif thinking Pak. Ya, saya padahal nggak ada niat itu Pak. Maaf nih Pak Putu, saya nggak ada niat itu. Karena adanya Gramus ini yang bisa menjebatani dengan manajemen, makanya saya mau ngomong di sini sekalian gitu loh. Karena saya udah dikunci di semua grup. Ya silakan Bapak mau gimana? Izin mohon. Kalau sudah ini ya, kalau masih nggak ada jawaban ya saya keluar udah. Berarti saya tahu ke depannya gimana jadi. Ya jadi itu keputusannya Pak Rensa. Jadi teman-teman di sini masih membutuhkan untuk kita saling sharing. Ya kalau Pak Rensa memang tidak bisa men-sharingkan apa pengetahuannya di sini, berbagi di sini ya saya juga tidak keberatan Pak gitu. Nah, saya tadi men-sharingkan kondisi realitas yang dihadapi oleh Goldcoin sekarang, Pak. Ya, kita coba kan Bapak berikan dulu bayangannya gimana maunya Bapak men-sharingkan. Saya men-sharingkan kondisi realitas sekarang. Sekarang saya juga sudah dikeluarkan dari semua grup. Saya masih bisa masuk ini di grup Gramus ini. Itu pun terhubung oleh teman saya. Ya. Terus sekarang Gramus ini katanya bisa ada jembatan ke manajemen. Maksudnya saya gini, tolong sampaikan, meskipun kepada yang baru belajar ini, bahwa harga Goldcoin sekarang, per sekarang ini, turunnya sudah sangat jauh. Nah, apakah kita masih wajar membeli Goldcoin di harga sekarang? Ini bukan perkara, sebentar. Siapa yang ngomong? Ini bukan perkara kita membeli di harga murah. Benar Pak Putu? Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Tapi ini, bagaimana di saat kita membeli itu di titik-titik support yang di mana harga itu bisa reversal dan naik. Begitu kan Pak? Ini kan pasar spot ya Pak, bukan pasar future ya. Ya. Nah, kalau kita membeli di titik support dan tempat harga naik, itu kan kita untung. Nah sekarang, kalau kita terus beli-beli dan ngomongnya beli di harga termurah, semakin murah itu semakin kita beli. Terus kapan baliknya? Kalau makin turun, makin kacau. Uang kita loss. Benar Pak, benar. Terus? Nah, ini kan yang mau saya sampaikan solusi di sini. Maksudnya, saran dari Bapak itu harusnya bagaimana, Pak? Ya, harusnya kita tunggu dulu sampai berapa dia berhenti turunnya. Baru dia ada reversal, memang benar-benar reversalnya jauh. Bukan reversal cuma pendek terus dia turun lagi. Jadi begini Pak ya. Jadi kita cuma tunggu aja. Iya, tunggu aja sampai harganya berhenti di berapa. Kalau berhenti di nol ya sudah wassalam. Jangan beli lagi. Kita bukan penggerak harga, Pak. Penggerak harga itu ada bandarnya sendiri. Ada liquidity providernya. Bitcoin aja ada liquidity provider kok, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Jadi mungkin kita tidak masalah kan memiliki pandangan yang berbeda kan gitu, Pak ya. Ya, jadi begini, pandangan kami yang dari tim Gramus dan tidak memaksa siapapun dari sini. Jika memang pengajaran kami, sharing kami diterima oleh teman-teman, ya silakan. Kalau mereka menganggap kami yang memberikan atau men-sharingkan pengetahuan ini salah, ya silakan untuk ditinggalkan, kan itu hak masing-masing kan gitu Pak ya. Nah, jadi, karena salah ini Pak, makanya saya mau mengkoreksi. Nah, saya pada saat mengkoreksi diserang-serang dari tadi Pak. Iya siap Pak. Jadi saya kan sudah memahami dan bisa masuk ke jalan pemikiran Bapak bahwa dengan kita menunggu garis support kapan ini akan adanya reversal ke titik resisten, baru mungkin kita akan melakukan pembelian di situ. Nah, mungkin saya memiliki pandangan yang berbeda dengan Bapak ya, karena dengan adanya komunitas saya tidak memanfaatkan tapi memberikan sedikit jalan keluar kemungkinan untuk bagi holder Goldcoin untuk bisa menahan harga paling tidak. Kalau bisa dengan menaikkan harga itu pun bisa, asalkan kita saling memberikan support. Supportnya apa? Jadi satu teman
saling menginformasikan ke temannya yang lain untuk kita bisa menjaga awal dan gotong royong untuk atau keroyokan di mana kita membeli misalnya nih salah satu di titik penjualan jadi ada 100 atau ya ada yang ngedamping 1000 jadi di situ ketika ada member kita 1000 orang yang sedang melakukan trading ya jual beli jadi kita bisa belinya cuma satu gold coin Pak dari 1000 member. Nah, dari 1000 member ini terus kita habiskan sampai mencari titik resistennya kita nantinya pasang misalnya di harga gold coin sekarang di 900 atau 1000 lah anggap gitu. Nah, kita pasang di 1100 kita jual. Anggota yang 50 orang jual atau 1000 jual. Nanti kita susul, kita jemput harga itu sedikit demi sedikit, Pak. Itu caranya, Pak. Iya, tapi apakah itu bisa mereversal secara tren besar, secara daily? Kalau anggotanya itu banyak, mungkin dari 1000 sangat bisa, Pak. Berarti kita check out, kita suruh teman kita beli hasil check outnya kita dong? Iya, kita sama-sama. Jadi di situ yang namanya nah, teman kita beli harga naik ya, Pak ya. Kita sudah Pak, udah ini ya, udah akumulasi dari bawah. Terus kita suruh teman kita, ayo beli mumpung harga murah ini. Teman kita beli terus kita udah untung terus kita out. Berarti teman kita dong yang makan koin kita. Ya, artinya di sini kita sudah memberikan pemahaman. Apa Pak? Terus yang menjaga kalau sudah teman kita yang beli dan kita sudah out, siapa yang menjaga koinnya? Nah, selama ini begini Pak. Nah, jadi selama ini begini. Jadi misalnya ada dari yang saya terangkan tadi gitu. Misalnya kita jual 10 gold coin dari 100 orang kan begitu Pak ya. Ya, di posisi 1100 kan gitu. Ya kita jemput sama-sama di situ, Pak. Jadi yang nanti jualnya 10 atau yang jualnya 5, beli 5 lagi gitu. Jadi kita di situ akan meningkatkan volume perdagangan aja dulu, Pak. Nah, dari volume perdagangan jual beli ibarat pasar ketika pasarnya rame mulai terpancing bahwa pergerakan candle itu mengalami kenaikan bahwa pasar mengalami adanya trader transaksi jual beli di situ ya gitu. Jadi itu bisa memancing bahwa tidak menutup kemungkinan dari pihak di luar dari member GLC itu melihat sebuah pergerakan harga pasar, kemungkinan di situ mereka ada yang menjual, kemungkinan di situ pasti ada yang akan membeli. Nah, jadi hal-hal semacam itu bisa kita manfaatkan, Pak. Pak, market tidak melihat trader loh, Pak. Market is the market, Pak. Ya, market tidak melihat trader siapa, trader ini golongannya apa, darah biru, darah merah. Iya, mengerti ya, mengerti, Pak. Jadi coba yang lain. Market tidak melihat itu, Pak. Ya, kalau market mendamping dia nggak peduli golongan mau presiden yang trading pun juga dam kali Pak. Kalau market yang begitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya berarti kan di sini pada intinya kita disuruh beli terus tanpa kita tahu check out yang tepat di mana, kita outnya di angka berapa kan kita tidak tahu. Nggak, di sini jual beli Pak. Kita suruh teman kita yang beli, ya, terus kita jual. Berarti teman kita dong yang makan koin kita. Nah, terus sekarang begitu teman kita yang makan koin kita, terus siapa lagi yang makan koinnya ini? Selanjutnya. Ya kan begini. Tadi santai terus gitu, Pak. Terus ya, kan? Gitu ya. Teman kita suruh cari terus gitu, Pak. Ya, gimana nih, Pak, konsepnya, Pak? Begini, Pak. Jadi, misalnya nih, kita kecilkan dulu nilainya, Pak ya. Anggaplah 10 orang gitu. Jual sama-sama satu kan 10, Pak. Harga turun. Ya, harga turun. Kita jemput lagi itu kan di harga 1000, jadi kita jual di 1100 anggap gitu ya. Ya kita jemput harga. Kita jemput harga. Nah, di situ kan sudah meningkatkan volume perdagangan, Pak. Oh, itu enggak gitu, Pak, meningkatkan volume perdagangan, Pak. Nah, terus yang benar gimana, Pak? Sekarang kan gini, Bapak jual, volume perdagangan langsung hilang kan, Pak? Volume perdagangan itu turun kan, Pak? Iya. Setuju nggak? Bapak jual, volume perdagangan turun kan? Ya. Terus kan Bapak beli di bawah. Volume perdagangan naik. Terus nanti Bapak jual lagi, tambah turun lagi, Pak, volume perdagangan. Enggak, ketika ada transaksi jual beli kan ada validasi, Pak, ada validasi antar sekarang gini, Pak, namanya kalau Bitcoin itu tidak dari volume atau market perdagangan. Ini bukan saham, Pak. Ini kripto. Berbeda, Pak. Saham ada batas edarnya. Jadi gini Pak. Ada batas edar, Pak. Jadi gini, tadi solusinya Bapak minta kita
berhenti kan gitu jadinya nih. Saya minta menunggu, Pak. Bukan berhenti ya. Kita menunggu sampai di titik yang tepat. Makanya saya tadi tanya ke Pak Iksan, Pak, supportnya di berapa, di mana titik ini kita bisa beli. Dan memang itu akan reversal yang panjang. Karena kita market spot, Pak. Kita bukan market futures. Ya, market future kita memang bisa main pendek. Tapi kalau market spot kita memang mainnya harus daily. Nah, tadi saya tanya ke Pak Iksan, kapan di titik yang tertepat, di support yang tepat, kita beli, terus nanti saat di resisten ya, kita bisa jual dulu, take out setengah, habis itu kita jemput lagi, kan gitu. Kan namanya naik kan nggak mungkin tegak lurus, pasti ada riak-riaknya kan. Nah, riak-riaknya itu kan kita bisa manfaatkan untuk akumulasi lagi. Nah, tadi yang aku tanya di Pak Iksan itu lebih begitu, support dan resistennya. Tapi ternyata tidak terjawab, dan malah saya diserang sana sini. Malah lagi murah dibeli. Loh, bukan masalah lagi murah ya Pak ya, bukan masalah lagi murah. Kalau harga turun terus menembus terus, di supportnya ditembus terus, gimana kita out Pak kalau kita sudah terlanjur di atas? Oke, baik Pak. Jadi kan kita sudah saling memberikan pemaparan jadi gitu Pak ya. Jadi saya paham Bapak seorang trader juga, di future juga, di spot juga. Jadi bahasanya sudah mungkin bagi teman-teman yang lain belum kan gitu. Jadi biar tidak terlalu pusing nanti. Jadi di sini kita sudah saling berikan pemaparan. Kalau Bapak menganggap growth ini salah cara kerjanya, mungkin tidak setuju dengan cara kerja kami, ya saya tidak memaksakan Pak, kan gitu Pak ya. Jadi terima kasih juga dengan Bapak memberikan pemahamannya seperti itu. Kami lebih memilih, atau saya lah pribadi, saya tidak mewakili teman-teman, untuk melakukan sebuah pergerakan harga daripada untuk berhenti dulu sejenak menunggu support itu akan bisa naik menembus resisten. Jadi sampai kapan juga kita akan berhenti sejenak dulu, karena kita lihat pergerakan gold coin memang benar-benar turun. Ya di dunia cryptocurrency memang wajar seperti itu, bahkan sampai 0 pun bisa kan gitu. Jadi nanti mereka yang akan memilih bahwa ini mau berhenti atau tidak, entah kapan itu ya. Jadi di sini cuma memberikan edukasi bahwa dengan semangat kita terkumpulnya banyak trader, jadi kita bisa memancing market ini untuk diminati oleh di luar daripada member-member yang lain gitu loh Pak. Jadi mohon maaf ya. Jadi silakan Bapak kalau mau gabung sesuai dengan cara kami, ya kami terima dengan baik. Kalau Bapak misalnya tidak setuju, ya kami tidak juga keberatan. Bapak mau silakan gunakan dengan cara Bapak gitu Pak. Sebentar Pak, ini bagus sih Pak. Ya, mau memompa sebuah harga, tapi kekuatan finance-nya seberapa? Ya, di situ belum dapat kita ukur, apakah Gramus ini seorang hedge fund yang sampai dia bisa memompa harga? Ya, kalau Gramus ada hedge fund, ya dia bisa memompa sebuah harga. Ya, masalahnya gini, kita beli terus harga turun, apa kita nggak makin terjerambab? Uang kita kan makin keluar terus untuk beli lagi. Kenaikan harga untuk bisa meningkatkan harga dengan cara memperbanyak komunitas gitu Pak. Ya, berarti pada intinya udah nggak usah panjang-panjang Pak. Pada intinya kita ngasih koin, kita check out, teman kita suruh makan koin check out kita dah gitu kan? Ya, saling seperti itu Pak. Jadi di sini ya, kan terus seperti itu. Terus sampai kapan? Ya tunggu sampai, jadi sama dengan pertanyaan saya juga, kalau sampai kapan kita harus menunggu kan gitu Pak ya. Nah, kalau kita menunggu kan harus menunggu di titik support yang tepat. Nah, masalahnya tadi saya tanyakan ke Pak Iksan, sampai kapan nih Pak pas di support tertepatnya? Member, karena di sini banyak member, jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak kan gitu loh. Oh, berarti uang member itu satuan dari uang member itu? Termasuk saya, jadi saya tidak mewakili. Apakah kekuatan dana member ini sampai angka US billion dollar? Totalin semuanya? Ya, saya tidak bisa mengukur dari situ Pak. Nanti kalau 1 juta trader ada beberapa atau banyak orang yang mau mendevelop dan care dengan ini kan gitu Pak. Siapa? Mungkin 1 orang bisa mewakili ratusan orang, kan bisa aja terjadi hal seperti itu. Nah, sekarang apakah sudah 1 juta trader? Ya masih diusahakan Pak, dalam perjalanan. 1 juta trader Pak. Ini kita beli di GLC sekarang 1918. Nah, kira-kira menurut Pak Putu, kalau misalnya untung kita take profit berapa persen? Kalau rugi kita cut loss berapa persen?
kita di sini tidak mementingkan untung rugi dulu, Pak. Ya, Enggak, karena sebentar. Ini karena pasar spot harus dibatasi kerugiannya. Semua ya begini, Pak, begini. Karena misalnya nih, Bapak punya uang 100.000 kan gitu. Jadi itu aja diputar dulu, Pak. Loh, enggak. Gini loh, Pak. Kita kan 100.000 pun juga harus ada batas kerugiannya berapa. Misalnya saya sudah rugi 20.000, saya harus cut. Itu prinsip trader loh, Pak. Kita bukan karena ini Ya, koin benar. loh, Pak. Jadi Ini bukan kita beli beda. saham. Kecuali kalau saya beli saham BRI, nggak mungkin BRI akan turun sampai 1.000. Oke, Saya silakan. biarin aja, nggak cut loss. Nah, tapi kalau koin, Pak, kalau dia sampai 0, berarti kan gitu kita tidak membatasi kerugian kita. Gimana, Pak? Kalau itu jadi rugi semua, Pak, sampai jadi 0. Nih, Ya, mudah-mudahan karena kita sudah melakukan percobaan dengan banyak member, jadi kita sebenarnya bisa mengangkat harga gitu, Pak. enggak, risk to reward-nya berapa persen, Pak, pada intinya? Risknya, resikonya kita batasi berapa persen, reward-nya kita batasi berapa persen? Ya, nanti mungkin kita akan lihat mungkin di batas harga dulu kalau bahwa pernah dia harga pertama kali launching Rp20 gitu, Pak. Ini sudah di bawah harga ICO, Pak. Ya, jadi kita semaksimal mungkin untuk bisa menjaga wall-nya, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya wall itu tembus, berapa persen kita harus cut loss? Ya, sebatas-batasnya kalau memang itu 0 bahwa ini risiko, ya mau Enggak, bagaimana. dari Gramus. Analisa dasar sedikit bahwa ini akan 0, ya mereka akan meninggalkan, tapi selama ini mereka masih care dan masih kita bisa jaga harga, ya mudah-mudahan ini bisa naik. Jadi kita optimis aja, Pak, dulu. Loh, iya, menjaga harga, tapi ada saatnya kita harus membatasi kerugian. Metode yang saya bicarakan tadi Bapak tidak setuju, dan mau bagaimana lagi, Pak? Jadi Bapak sudah tidak setuju. Terus saya di sini, saya mau masuk, saya sharing, sekaligus kalau ada saran ya sampaikan kepada manajemen kalau memang Gramus punya jalur untuk ke manajemen, karena sekarang saya sudah di-kick dari semua grup. Bisa saya minta tolong disampaikan. Begini, Pak, karena saya bentuk Gramus. Harga. Saya bentuk Gramus, berarti dia yang jadi member, mungkin Rizky Adam yang ikut ke sini, ya mungkin bisa diomong di grup gitu, Pak. Saya minta tolong aja. Ada edukasi, ya. Jadi karena Bapak bukan tidak sepaham, Pak, mungkin dengan cara yang berbeda. Menikahnya debat terus. Ya, jadi mungkin Bapak monggo atau stay di sini atau keluar, silakan, Pak. Kalau yang sudah pinter, yang nggak usah ikut kelas ini kan harus belajar dari nol. Monitor? Iya, monitor. Maaf, tadi saya minum, Pak. Ya, jadi gitu, Pak. Karena mungkin kita sudah bukan beda pemahaman, Pak, dengan cara kita berbeda. Ini ada bukan kelas sih, ya mungkin ada pengajaran di sini bagi yang mungkin aplikasinya belum kelar kan gitu di sini dulu, Pak. Jadi ya, Pak. Ya, jadi kalau Bapak mau stay di sini silakan, mau keluar juga saya tidak keberatan gitu, Pak. Ya, Pak. Keluar aja. Oh, Bu Christine ya, luar biasa ya, Bu ya. Terus aja beli, Bu. Iya, keluar aja itu Pak Resnya.